Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu, dibahagiakan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Gue lagi di Bekasi nih teman-teman. Habis dari Setu Kabupaten Bekasi, sekarang mau menuju Tangerang sih. Gue juga nggak tahu ini di mana, Cikunir kayaknya. Jaka Sampurna. Kita ikutin Google Maps saja. Pada mau kemana sih ini orang-orang nih? Oh, Kalimalang ya bocah ya. Kita bahas tentang X-Max aja kali ya. Kayak beberapa hal yang gue suka dari motor X-Max Connected ini, dan beberapa hal yang gue nggak suka dari X-Max Connected ini. Sekali lagi gue disclaimer dulu, ini semua tentang pendapat pribadi berdasarkan user experience gue selama 2 tahun pakai X-Max. Kemungkinan apa yang gue nggak suka bisa jadi orang lain suka gitu. Begitu juga kebalikannya. Yang orang lain gak suka bisa jadi gue suka. Oke deh, lanjut terus, ikutin terus konten ini, ditonton sampai habis ya teman-teman ya. Let's go, kita bahas. Jadi yang pertama nih teman-teman, yang gue nggak suka dulu kali ya, atau ya bisa dibilang nggak suka atau bisa dibilang kekurangan, terserahlah membahasakannya apa. Kalau yang gua nggak suka atau kekurangan dari X-Max selama gua 2 tahun pakai X-Max Connected ini ya, ini standar ya teman-teman ya, acuannya X-Max standar. Jadi yang pertama diulang-ulang terus, maaf. Ini teman-teman, tarikan awalnya itu kurang. Kalau gue rasa tentang hal ini semua user X-Max pasti sepakat 99%. Jadi tarikan awalnya itu berat banget ya, boyo banget lah bahasanya gitu. Kenapa gue bilang 99% gue rasa semua user X-Max itu sepakat? Ya karena mau yang gaya berkendaranya suka ngebut, mau yang santai, pasti sepakat itu lemot banget, terutama pas lagi tanjakan. Posisi sendiri aja tuh kayak lemot banget, apalagi boncengan kan. Ya, itu yang gue rasain. Yang 2 tahun ini yang selama standar itu gak enak banget, makanya sekitar sebulan atau 2 bulan lalu gue ngupgrade kirian teman-teman. Tapi rollernya standar juga sih. Tapi nggak tahu kenapa lebih enak aja gitu. Nah itu yang pertama yang gue nggak suka, itu bawaan standarnya X-Max-nya itu lemot banget. Yang kedua yang gue nggak suka juga ya, itu lampunya kurang terang. Tapi peruntukan apa dulu nih, gue bakal jelasin ya teman-teman ya. Jadi lampunya kurang terang itu kalau kita bawa touring ke daerah-daerah yang gelap banget gitu. Ya mungkin lampu penerangan di jalannya itu kurang atau nggak ada sama sekali. Nah itu X-Max tuh kayak kurang banget gitu. Tapi kalau untuk kayak daily ride di kota, buat kerja, pulang pergi, daerah perkotaan yang mungkin ada lampu penerangan jalannya itu cukup aman-aman aja gitu, cukupan banget gitu. Jadi konteksnya lampunya kurang terang itu ketika dibawa touring-touring ke daerah atau riding ke daerah-daerah yang lampu penerangan jalannya itu nggak ada, atau inilah kurang. Ya itu tuh. Lalu yang berikutnya atau yang ketiga yang gua nggak suka ya, yang berikutnya yaitu ban bawaan X-Max itu, ini sekali lagi berdasarkan user experience gue pribadi ya teman-teman ya, mungkin bisa sepakat bisa enggak. Orang mau masuk jalan baru gak ngeliat ke kiri dulu. Nah itu etika berkendara teman-teman. Jadi kalau kita lagi mau baru masuk pertigaan gitu, masuk jalan baru atau yang lurusan,
itu kita utamakan yang lurus dulu teman-teman, karena ibaratnya kita tamu lah di jalan itu baru masuk gitu. Kita lihat dulu kanan kiri, utamakan yang lurus dulu kendaraan gitu, baru kita ambil. Oke, lanjut. Ban bawaan X-Max itu kurangnya di mana teman-teman? Ini pengalaman pribadi gua tuh waktu X-Max gua baru datang itu 2 bulan atau 3 bulan awal itu bannya enak teman-teman. Ban Dunlop itu tuh cukupan banget lah kayak buat harian. Tapi nggak tahu kenapa setelah 3 bulan gue pakai buat harian, padahal masih tebel loh, itu kayak suka nge-slide gitu kalau di marka jalan gitu yang diwarna-warnain merah, yang marka bakso kayak gitu. Itu suka ngebuang, atau enggak di jalan-jalan kayak beton kayak gini nih, kalau kita miring sambil ngegas, dia tuh suka kayak nge-slide gitu tuh, itu ngeri banget. Itu yang gue rasain, tapi itu gue rasain ketika udah 3 bulan lebih gitu. 3 bulan lebih ketika kalau dipakai harian gitu ya. Dan gue ganti Pirelli ban belakang, ban depannya itu gue ganti Maxxis. Dan alhamdulillah ini udah hampir mau setahun gue pakai kedua ban mix ini. Itu gue nggak pernah ngalamin kayak kasus-kasus nge-slide gitu teman-teman. Ini catatan nge-slide itu ketika jalanan kering ya. Gak mungkin juga gue kayak jalanan basah di marka jalan gue miring-miring gitu. Itu jadi bahannya mungkin bisa berbeda juga pendapat dari teman-teman yang lain yang bilang bannya enak-enak aja kok. Iya, itu pendapat pribadi gue dan bisa beda juga sama pendapat teman-teman semua. Itu yang gue rasain 3 bulan awal enak, setelah 3 bulan kok aneh gitu, kayak ngeri-ngeri aja, sering nge-slide lah kayak gitu. Lalu yang berikutnya ya, yang keempat kali ya, yang gue nggak suka atau menurut gue kekurangan dari X-Max gitu. Lalu yang berikutnya yaitu jok bawaannya teman-teman. Enak-enak aja kok bang, bener kalau dipakainya cuman kayak 1 jam atau di bawah 2 jam itu enak-enak aja. Tapi ketika udah di bawah lebih dari 2 jam itu panas banget, kayak baru berasa kurang nyamannya. Soalnya gue ngerasain kayak motor saudara gue itu Scoopy, dia udah pakai custom loh joknya, udah pakai busa latex sih kalau nggak salah, itu apa sih yang empuk gitu tuh. Itu gue pernah bawa motor itu selama 2,5 jam itu masih nyaman banget pantat gue. Nah itu teman-teman, jadi joknya itu kalau udah di riding 1,5 jam lebih atau 2 jam lebih itu kayak kurang nyaman, panas gitu, bikin sakit pantat. Tapi kenapa gua nggak ganti? Karena dari mana duitnya belum ada teman-teman. Itu bukan belum jadi prioritas. Jadi kalau kita menemukan sesuatu yang kurang nyaman di motor ini, apalagi kayak gua patokannya kayak berdasarkan ekonomi dan kebutuhan gua, jadi itu belum jadi prioritas banget gitu, kayak jok itu biarinlah kita nyaman-nyamanin aja atau kita sabar-sabarin aja kayak gitu ya kan. Walaupun gua nggak bisa pungkiri juga emang kalau lebih dari 1,5 jam lebih tuh panas dan nggak enak gitu joknya gitu. Atau enggak teman-teman ada yang ngomong, bang kok pengereman X-Max nggak lu masukin kekurangan. Nah itu teman-teman mungkin banyak yang user X-Max yang lain bilang rem X-Max itu nggak enak. Kalau gue pribadi teman-teman ya, gue ngerasa masih cukupan aja, masih aman-aman aja gitu. Kan beda-beda ya nggak. Kalau pengeremannya dengan gaya berkendara gue yang kayak gini, dengan ya itu masih cukupan aja, makanya gue nggak masukin dalam kategori kekurangan karena menurut gue ya pakem aja gitu. Mungkin bagi orang-orang yang bilang gak enak itu ya karena dia gaya berkendaranya wes gitu ya kan, dan di motor-motor sebelumnya biasa pakai moge atau enggak motornya bor apaan gitu ya kan, yang suka nempel-nempel deket, jadi maunya tuh ngerem langsung langsung berhenti gitu. Nah itu kan kayak beda apa ya, kayak beda karakter berkendara nggak sih, kayak gaya berkendara. Ya sebetulnya sih sah-sah aja gitu kalau menurut dia bilang gak enak, karena gaya berkendara dia seperti itu. Kalau dengan gaya berkendara gue yang kayak gini ya cukupan aja gitu, dan buat boncengan sama istri selama ini kalau gue touring atau riding jauh ya itu masih aman teman-teman. Jadi gue nggak masukin pengereman itu sebagai kekurangan karena menurut gue itu udah cukup. Gitu. Lalu apa lagi ya?
Oh ya, tarikan. Nah, itu dia. Dibilang, waduh, X-Max ini lemot banget, mentok paling cepet 25 doang atau cepet 30. Itu kalau ada beberapa mungkin yang pakai X-Max bilangnya itu suatu kekurangan, kalau gue sih enggak ya teman-teman ya. Karena apa ya, passion gue tuh bukan kayak ngebut speeding, bukan speeding gitu. Buat gue itu lari cepet atau cepet 10 aja itu udah cepet banget loh. Gitu, jadi itu gue nggak masukin dalam suatu kekurangan juga, karena menurut gue cukupan aja gitu. Gue paling selama pakai X-Max paling kenceng itu kan cepet 10, cepet 15 gitu. Itu juga di jalan Pantura atau jalan yang panjangnya sepi dan panjang banget gitu. Di dalam kota kayak gini mana bisa gue 110 lebih gitu, malah bisa membahayakan juga kan, ngerinya ada yang nyebrang mendadak atau lain-lain. Nah, kita udah sampai sini nih, kita arah Cawang ya. Itu jadi kecepatan itu ya buat gue yang bukan pecinta speeding itu udah cukupan aja, lari cepet 20, cepet 15 juga udah deg-degan gua. Dan itu juga jarang banget di momen-momen kayak gitu tuh. Orang jalan pelan di kanan. Makanya kalau orang-orang yang suka touring rame-rame itu biasanya tuh cc-nya udah 344 gitu kan, 300 cc. Ya karena mereka speeding lover mungkin. Yang kayak dapat touring rame-rame gitu ya kan, tarik-tarikan kalau jalan panjang. Kalau gua nggak bisa kayak gitu teman-teman, makanya gitu gua nggak masukin sebagai kekurangan. Nah, yang gue masukin sebagai kekurangan berikutnya, dan ini juga mungkin semua user X-Max itu sepakat ya kan, yaitu motor ini berat banget teman-teman. Asli dah, berat banget bos. Gue nggak bisa, gue ngangkat ban apa ya, jok pakai apa, ban belakangnya gue angkat gitu, pegang behel gue nggak bisa sumpah. Nggak kayak motor-motor NMAX, walaupun berat masih bisa, Vespa walaupun berat masih bisa gue tarik gitu, jok belakangnya, behel belakang gue tarik gitu, gue puter. Kalau X-Max itu nggak bisa teman-teman, apalagi kalau parkir gitu, aduh harus muter gue dah. Kalau mau putar balik nggak bisa, putar balik patah gitu. Nah itu sebagai kekurangan juga itu ya kan, gue masukin. Mungkin 90% user X-Max juga sepakat akan hal itu ya kan, motor ini berat. Gitu. Jadi lanjut nih yang gue suka sekarang ya. Satu yang gue suka dari X-Max ini teman-teman, X-Max Connected standar ya. Itu untuk ukuran 2,5 cc motor ini irit teman-teman. Karena gue punya sahabat dulu pakai R25, pakai ya MT25, ada yang pakai Ninja gitu. Itu mereka dapatnya sekitar kisaran berapa ya, kayak 24, 25 km per jam. Dan X-Max ini menurut gue ya, sekali lagi, dia tuh kalau rata-ratanya bisa dapat buat harian daily macet-macetan gitu, atau buat di perkotaan pulang pergi kerja ya, di Jakarta terutama. Gue tuh bisa dapat 29 sampai 31 km per liter teman-teman. Itu tergantung ya. Kalau yang hari-hari itu kena macet terus ya 29,6 waktu itu. Tapi pernah juga gue dapat di 31 km per liter gitu buat harian. Dan pernah gue bawa touring gitu, gue dapat waktu touring ke Garut itu gue dapat 36 km per liter. Itu irit banget kalau buat ukuran 2,5 cc ya teman-teman ya. Nah itu yang gue suka tuh, jadi nggak boros-boros banget gitu. Dan gue juga nggak tahu ya kan, gue lihat di grup Facebook X-Max gitu, ada yang orang nyampe 37 buat harian, 38 km per liter, malah ada yang 39. Gue nggak tahu itu bener apa enggak ya. Dan banyak kayak stigma gitu, borap aja, habis borap gue malah irit. Gue aneh gitu, nggak masuk gitu ke logika gue, orang borap tapi malah jadi irit. Ya gue nggak tahu penjelasan logiknya kayak gimana ya. Harusnya sih lebih boros atau minimal sama lah gitu ya. Karena boros atau enggaknya kan tergantung tangan kita, gaya berkendaranya gitu. Dan terlebih lagi kalau kubikasi mesin udah besar, ya harusnya sih lebih boros gitu buat ngimbangi kecepatannya kan.
gitu. Jadi yang gue suka dia di untuk ukuran 2,5 cc ini termasuk irit. Jangan macet kek. Lalu yang gue suka kedua nih teman-teman ya, yaitu spare part X-Max ini termasuk murah dibanding Honda dan Kawasaki. Gitu teman-teman. Termasuk murah dan banyak, hampir semuanya taruhlah kayak kelebihan motor Honda, Yamaha gitu. Bengkel apapun pasti ngerti buat ngatasinnya, itu suatu kelebihan buat gue yang gue suka gitu. Jadi kalau kita touring kemanapun kalau bawa motor Yamaha itu aman-aman aja. Hampir semua mekanik pasti udah familiar lah sama mesin-mesin Yamaha atau Honda gitu. Beda urusan kalau pabrikan-pabrikan baru yang part-partnya beda, ya mungkin jadi suatu pertanyaan atau keminusan, itu minus lah ya kan. Susah, banyak mekanik atau bengkel yang nggak paham atau nggak ada suku cadangnya tuh, spare partnya nggak tersebar banyak kayak di bengkel-bengkel biasa gitu. Kita lewat mana ya? Taman Anggrek ya, Daun Mogot ya. Itu yang gue suka. Lalu oh iya, ntar deh gue tambahin terakhir, ada kelupaan yang gue nggak suka gitu. Lalu yang gue suka berikutnya apa ya teman-teman ya? Posisi ridingnya. Posisi riding ini motor itu nyaman banget sumpah. Di luar beratnya ini motor, bebannya berat atau bingung buat puter balik selap-selip, tapi kalau udah kayak jalan kayak gini tuh nyaman banget sumpah teman-teman. Makanya kalau ada istilah bahwa X-Max itu kayak sofa berjalan, joknya lebar, mengcover pantat dengan sempurna, relax, kita bawa motor gaya ridingnya relax banget gitu. Itu gue suka banget gitu kan. Walaupun kaki selonjorannya nggak kayak NMAX gitu yang lebih selonjoran ya, tapi menurut gue X-Max itu udah nyaman banget atau ya relax banget gitu kita gaya berkendaranya gitu, bawa ini motor. Itu gue suka. Lalu yang gue suka berikutnya, dan mungkin ini gue yang gak suka sekarang nih, banyak yang gak sependapat nih, yaitu dimensinya itu besar. Gue suka body motor yang besar teman-teman, karena buat ngimbangin badan gue itu tinggi gue 183, berat gue tuh 96 kg sekarang. Jadinya kalau gue bawa motor-motor yang kecil itu gue kayak beruang ancol. Makanya gue sukanya yang motor-motornya agak gede gitu, biar ngepasin sama postur badan gue gitu, biar apa kayak proporsional lah gitu dilihatnya kan, orangnya gede, motornya gede. Nah itu gue suka. Ya mungkin ada beberapa orang yang nggak suka, woi bongsor banget terlalu gede X-Max, gue nggak suka. Ya itu kan beda-beda ya. Kalau gue suka kalau yang gede-gede. Lalu yang berikutnya yang gue suka itu desainnya keren banget teman-teman. Jadi menurut gue itu nggak perlu kayak dimodif atau di custom nambahin perintilan yang ditempel di bodi, apa udah keren banget. Kayak bentuk lampu depannya itu udah keren banget, dan apa desain lampu belakangnya itu menurut gue keren banget gitu. Jadi itu gue suka. Jadi gue nggak perlu kayak macem-macemin nambah part-part modifikasi di bodi lah gitu. Desainnya udah keren banget pokoknya di X-Max. Ini ngapa sih kayak udah nggak musim kampanye banyak pasang bendera di flyover, jadi jelek banget. Padahal udah keren tuh view-nya tuh, banyak gedung-gedung nih, gara-gara rungsep, gara-gara ada bendera nih. Cabutin apa, udah nggak musim kampanye juga ya. Yang gue suka berikutnya yaitu teman-teman, ini motor bandel banget. Sekali lagi mungkin banyak yang nggak sepaham, tapi ini menurut pendapat gue, yang motornya dibuat harian gitu, yang dipakai hampir setiap hari gue pakai terus. Ya itu bandel banget teman-teman, ini dari mesin, dari hal-hal lainnya lah. Gue nggak dipusingkan dari pertama punya motor ini selama 2 tahun ini, gue nggak dipusingkan dengan keluar masuk bengkel gitu. Kayak akinya ngedrop lah, nggak bisa di starter lah, apa kerusakan kabel lah, bocor ini bocor itu, enggak, alhamdulillahnya gue nggak dipusingkan dengan hal-hal kayak gitu semua teman-teman.
Jadi urusan gua cuman ganti oli ketika udah spare partnya udah mulai habis baru ganti, udah cuman itu doang, nggak dipusingkan keluar masuk bengkel gitu. Dengan catatan motor standar. Mungkin yang kalau yang banyak masalah motornya udah nggak standar, atau enggak kalau motornya standar tapi banyak masalah di aki mungkin nggak dipakai setiap hari ya. Itu makanya konteksnya gua motor ini gue pakai hampir setiap hari ya kan, buat harian gue pakai terus, dan itu bandel banget. Gua nggak usah dipusingkan dengan keluar masuk bengkel dengan penyakitnya yang ada, alhamdulillah. Jadi aman-aman aja, itu gue suka. Oh iya teman-teman, mau nambahin tadi part yang gua nggak suka tuh ada beberapa gitu kan, gua mau nambahin lagi. Ya ini kayak Garmin Street Cross kayak gitu, Y-Connect. Sebetulnya sih gua nggak suka, nggak penting-penting banget gitu teman-teman. Karena gua pernah dulu awal-awal make X-Max itu gua pernah download Garmin Street Cross. Gua pakai, kalau buat daily itu sulit teman-teman. Jadi kan kita biasanya kan bisa share log ke temen. Nah kalau pakai Garmin tuh kita nggak bisa share log, klik gitu nggak bisa. Kita harus nyari manual, nitikin manual, cari manual. Udah gitu nggak semua pencariannya itu ada teman-teman. Waktu itu gua pernah kayak nyari searching Gunung Mas, itu nggak muncul. Gunung Mas Puncak, padahal Gunung Mas Puncak Bogor itu nggak muncul di Garmin Street Cross. Jadi mau nggak mau tuh gua harus nyari kayak titik-titik terdekatnya, gua zoom in, gua zoom, gua cari, gua titikin sendiri, gua kasih tanda sendiri, baru gua go gitu, baru gua berangkat. Itu ribet banget, sumpah. Enakan Google Maps, sudah teman Sherlock atau searching semuanya langsung muncul, tinggal klik jalan langsung. Nah akhirnya tuh nggak kepake. Kayak fitur-fiturnya tuh nggak kepake juga sih. Awal-awal ya mungkin 6 bulan pertama gue masih antusias, tapi ketika udah setahun lebih ya udah bodo amat. Malah bluetoothnya yang di motor ini gue matiin. Karena udah saking menurut gue itu nggak penting ya gitu, nggak kepake juga gitu. Gitu teman-teman yang gue mau nambahin. Oh ya satu lagi bang, shock X-Max nggak lu masukin ke part yang lu nggak suka atau kekurangan. Nah itu dia beda-beda teman-teman. Karena menurut gua shock belakang X-Max ini cukupan aja buat gua gitu. Gua belum ngerasain yang kayak nggak enak atau gimana ya. Pernah ngerasain posisi nggak enak gitu, terlalu empuk tuh kalau boncengan sama istri atau sama temen siapa. Tapi kalau gua ridingnya sendiri gini ini cukup aja teman-teman. Karena gue ada setting yang paling tinggi juga, atau yang paling preloadnya keras mungkin ya. Jadi itu motor stabil-stabil aja gitu kalau lagi buat ngebut gitu. Nah itu bukan suatu kekurangan buat gue ya. Mungkin nggak, yang lain bisa nggak setuju, apaan orang sakit gue terlalu empuk, bumpy gitu, ngeloyor apa nggak enak kalau buat ini, ngebuang ya mungkin. Tapi kalau buat gue pribadi ini cukupan aja gitu. Ataupun ya kalaupun menurut gua itu nggak enak, kalau gua belum ada duitnya buat ganti mau gimana. Karena kita nggak bisa sama ratakan semua ekonomi user X-Max gitu. Walaupun kebanyakan yang pakai X-Max itu orang-orang berduit gitu, tapi kita kan nggak bisa sama ratain. Ganti bro, pakai Brembo nih remnya, shocknya pakai Öhlins atau Provender, kita nggak bisa nyamain lah gitu. Gue pun kalau ada duit segitu 5 juta, taruhlah ada duit 7 juta, gue nggak mungkin juga ya kan gue modif tapi istri gue nggak makan gitu ya kan, atau listrik nggak gue bisa gue bayar gitu kan, nggak mungkin juga. Nah, makanya kan karena gue banyak kepentingan menyesuaikan ekonomi gue yang begini gitu. Ya kalau nggak enak ya kayak hal-hal kayak gitu ya udahlah, sabarin aja gitu. Atau nggak dibuat-buat enak aja. Karena enak atau enggaknya tergantung sudut pandang kita sih. Ya kalau menurut gue sih cukupan aja ya kan. Gitu teman-teman. Oke deh, segini dulu kayaknya konten di Kaliko Riding di Jakarta Plus. Sharing apa yang gua nggak suka dan gua suka dari X-Max Connected ini yang udah 2 tahun gua pakai nih teman-teman. Semoga aja ya, jadi bonceng di motor main Mobile Legend. Emang sinyalnya bagus dah kalau lagi jalan gitu. Biasanya kan hilang-hilang sinyalnya.
Ya oke deh, semoga konten gue kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua atau buat X-Max enthusiast yang belum punya X-Max, yang bawa rencana minang X-Max atau yang pengen cari tahu dulu untuk melengkapi konten-konten sharing X-Max gue yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ini bisa melengkapi nih gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke deh, sampai sini dulu konten gua. Pokoknya sampai ketemu lagi di konten-konten Pung berikutnya. Kalau konten gue ini bermanfaat, ya gue minta like ya dong teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, itu aja. Oke deh, sampai ketemu lagi di konten-konten Pung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pung Pung. Nah, ada teman-teman. Minal aidin wal faizin ya. Selamat berpuasa.